Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku semuanya, siswa SDIT Assalam, Bapak, Ibu, Guru, Karyawan, Ustadz dan Ustadzah SDIT Assalam, Bapak, Ibu, Wali Siswa SDIT Assalam, serta para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan begitu banyak nikmat. Salah satu kenikmatan itu, pada kesempatan kali ini kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insya Allah kepada seluruh umatnya sampai nanti di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan kali ini Pak Daru akan menyampaikan sebuah ayat tentang perintah puasa. Nah, ini tentunya sudah pada hafal semuanya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam perintah puasa ini diperintahkan bagi orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Apa itu orang mukmin atau orang yang beriman? Adalah yang mengimani 6 hal atau disebut juga dengan rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, dengan demikian perintah puasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Kenapa hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman? Karena orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman ini terbiasa dalam ketaatan. Hidupnya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan perintah ini, tentunya orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya? Yang pertama kita lakukan adalah kita menyambut datangnya bulan Ramadan atau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan gembira, dengan senang. Nah, dengan senang atau gembira ini adalah modal yang utama untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa atau ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Ketika kita sudah senang, insya Allah ridha Allah akan datang kepada kita semuanya. Kita menyambut dengan gembira, senang. Yang kedua adalah kita mohon ampun.
atau kita bertobat atas dosa atau kesalahan yang sudah dilakukan. Ketika orang itu ada dosanya atau terdapat dosa, itu akan melakukan perintah Allah atau melakukan amal-amal ketaatan itu berat. Melaksanakan sholat berat, puasa berat, membaca Al-Quran berat, mungkin hal perintah-perintah yang lainnya juga berat. Makanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah kita membuat program agar bulan Ramadan itu tidak terlewat begitu saja. Misalnya kita membuat program, ketika di luar Ramadan kita dalam membaca Al-Quran 1-2 lembar atau setengah juz, marilah kita tingkatkan ketika di bulan Ramadan menjadi 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Kita tingkatkan sholat kita, sholat wajib pasti, kita tingkatkan lagi waktunya, tepat waktunya dan sebagainya, dan kita tingkatkan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita programkan juga dengan sedekah dan sebagainya, kita mau iktikaf di mana dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu kita membuat program yang sudah tertata, kita akan melewatinya dengan penuh gembira dan senang hati. Nah, mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita programkan, sehingga Allah memberikan kemudahan, kelancaran tentang apa yang kita rencanakan. Salah satu contohnya adalah ketika kita bersemangat membaca Al-Quran, karena begitu banyak manfaat dari membaca Al-Quran. Salah satunya adalah dalam sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Nah, ini kan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Hanya dengan melaksanakan puasa itu sendiri, dengan kita melaksanakan puasa secara otomatis, insya Allah kita akan juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu sedikit yang Pak Andaru sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Banyak khilaf, salah, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.